Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan bangsa Arab sebelum kenabian adalah animisme. Menyembah berhala adalah agama mayoritas bangsa Arab, dan karena mereka menganut faham animisme yang bertentangan dengan agama yang lurus ini, maka masa kehidupan mereka dinamakan masa jahiliyah. Sesembahan mereka selain Allah yang paling terkenal adalah Lata, Uzzah, Manat, dan Hubal. Namun ada juga bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan hanya beberapa individu yang jumlahnya sedikit yang masih berpegang teguh kepada agama Hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim. Kehidupan perekonomian di gurun pasir ketika itu secara keseluruhan tergantung kepada kekayaan pengembalaan hewan ternak. Sedangkan kehidupan perekonomian di perkotaan adalah bercocok tanam dan perniagaan. Sebelum kedatangan Islam, Mekah merupakan kota perniagaan terbesar di Jazirah Arab. Sebagaimana di sana dijumpai kebudayaan yang sangat maju di beberapa tempat. Namun sayangnya, dalam kehidupan sosial mereka, kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada hal sedikit pun bagi kaum lemah. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan kehormatannya dirusak. Mereka memiliki banyak istri tanpa ada batasan. Perzinahan merajalela, peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya karena masalah sepele. Kesemuanya ini secara ringkas adalah gambaran singkat tentang kondisi Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Putra dari dua orang yang dikorbankan. Suku Quraisy ketika itu membanggakan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keturunan dan kekayaannya. Ketika itu Abdul Muthalib bernazar, seandainya Allah memberinya rezeki 10 anak laki-laki, maka ia akan menyembelih seorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginannya itu terpenuhi. Ia dikaruniai 10 orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abdul Muthalib hendak melaksanakan nadarnya, orang-orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi mereka. Setelah itu mereka bersepakat untuk mengundi nasib dengan anak panah antara Abdullah dan 10 ekor unta sebagai tebusannya. Kemudian mereka menambah jumlah onta ketika anak panah undian berpihak kepada Abdullah ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka melakukan undian lagi dan anak panah selalu mengenai bagian Abdullah sehingga ke-10 kalinya, sampai akhirnya anak panah tersebut berpihak kepada unta yang telah mencapai 100 ekor. Akhirnya mereka pun menyembelih unta 100 ekor. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling ia cintai. Terlebih setelah peristiwa penebusan itu dan setelah dia dewasa dan tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya memilihkan seorang gadis dari Bani Juhrah yang bernama Aminah binti Wahab, lalu menikahkannya keduanya. Setelah pernikahan itu, kilatan cahayanya yang memancar dari dahinya hilang dan pindah menetap ke dalam perut Aminah. Abdullah telah menjalankan tugas dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan setelah 3 bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Sam. Dalam perjalanan pulang ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Disinilah akhirnya ajal menjemputnya dan di sini pula ia dikebumikan.
Masa-masa kehamilan telah usai, hari melahirkan telah tampak, namun Aminah tidak merasakan sakit yang biasa dirasakan oleh para wanita ketika melahirkan. Menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan anak yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah ilmu buat semuanya dan bisa mengetahui ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.